Halo, bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, tema 4. Kali ini kita akan belajar tentang dongeng cerita rakyat bersama saya, Pak Pram. Cerita rakyat atau dongeng adalah cerita-cerita yang berkembang dalam masyarakat lokal. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa, maka Indonesia kaya akan cerita rakyat. Ciri-ciri dongeng memiliki alur yang sederhana, tokoh tidak dijelaskan secara detail. Isi cerita kebanyakan merupakan khayalan atau fiktif. Tidak diketahui siapa pengarang atau penulisnya atau bersifat anonim. Dan dongeng disampaikan turun-temurun secara lisan dari generasi ke generasi. Maka itu lama-kelamaan ceritanya bisa sedikit berubah. Ada beberapa bagian yang bertambah, tapi mungkin juga ada yang berkurang. Macam-macam dongeng. Yang pertama mitos atau mite. Yang kedua sage. Yang ketiga legenda. Yang keempat fabel. Yang kelima parabel atau cerita perumpamaan. Yang keenam cerita jenaka. Kita lihat yang pertama, mite atau mitos. Mite merupakan cerita yang berkembang pada masa lampau tentang tokoh gaib seperti dewa dewi, peri, orang yang memiliki kekuatan supranatural atau bahkan hantu yang dikenal dan ditakuti oleh masyarakat suatu daerah. Dalam cerita mite terkandung kepercayaan aliran animisme. Contoh dari mite adalah Nyai Roro Kidul dari Yogyakarta. Dia dikenal sebagai penguasa pantai laut selatan Jawa. Kisah Desa Trunyan dari Bali. Kemudian yang kedua jenis cerita sage. Sage adalah kisah yang menceritakan kepahlawanan, keperkasaan, kesaktian atau kehebatan seorang tokoh. Contoh sage, Jaka Tingkir dari Jawa Tengah, Si Pitung dari Betawi, Jakarta, Siung Wanara dari Jawa Barat, Kisah Kebo Iwa dari Bali, dan Calon Arang juga dari Bali. Yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul terbentuknya suatu tempat. Contoh dari legenda, Tangkuban Perahu dari Jawa Barat, asal-usul Telaga Warna dari Jawa Barat, terjadinya Danau Toba dari Sumatera Utara, Kawah Sikidang dari Jawa Timur, asal-usul Candi Sewu dari Yogyakarta, dan masih banyak contoh lainnya lagi. Jenis cerita berikutnya adalah fabel. Fabel adalah dongeng dengan tokoh-tokoh hewan berkarakter dan berperilaku seperti manusia. Jadi hewan-hewan atau binatang-binatang itu digambarkan bisa berbicara, berpikir, dan beraktivitas lain seperti aktivitas manusia. Contoh dari fabel adalah kancil dan buaya, kelinci dan kura-kura, tupai dan ikan gabus, semut dan belalang, dan berbagai macam cerita yang menampilkan tokoh hewan lainnya. Jenis cerita yang berikutnya adalah parabel atau cerita perumpamaan. Adalah cerita rakyat atau dongeng yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan seperti pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan nilai-nilai moral lainnya sesuai dengan kebijaksanaan lokal daerah. Contoh dari parabel adalah Malin Kundang dari Sumatera Barat, Timun Mas dari Jawa Tengah, Bawang Merah Bawang Putih juga dari Jawa Tengah, Batu Belah Batu Bertangkup dari Aceh. Nah, jenis cerita yang terakhir adalah dongeng lucu atau jenaka. Dongeng yang sengaja dibuat lucu untuk menghibur pendengarnya. Tokoh-tokoh dalam cerita ini digambarkan memiliki karakter dan kelakuan yang lucu. Contoh dongeng lucu atau jenaka adalah Si Kabayan dari Jawa Barat, Palebay Malang dari Sumatera Barat,
Pak Banjir dari Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat selalu.